Hey guys, kalau lo lihat device ini dari atas dengan perbandingannya sama tangan gue nih, mungkin lo akan ngira kalau gue akan review laptop. Tapi kalau gue angkat setipis ini, akan sulit kalau dibilang ini tetap laptop. Ini adalah Galaxy Tab S8 Ultra. Yuk, kita review. Oke, ini tablet ya. Sebelum ada perdebatan mana yang laptop, mana yang tablet, mana yang termasuk lah pokoknya, kita bahas dulu device-nya ini sendiri yang ada di depan kita ini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ya, Ultra ada versi biasa, ada versi Ultra. Adalah tablet terbesar yang pernah gue coba. Ukuran layarnya aja 14,6 inci. Wow. Ya, you heard me right, 14,6. Bandingin sama laptop gue sehari-hari yang 13 inci aja ini kalah gede. Kalau dibandingin dengan brand sebelah, you know who, tentu jelas kalah besar karena yang paling besar dari mereka adalah 12,9 inci. So yes, this is the biggest, probably the baddest tablet there is. Terus, layar sebesar ini apa nggak kegedean? Well, awalnya gue pikir iya, udah kayak laptop nih rasanya nih. Gue bawa-bawa, harus menggunakan tasnya tas laptop. Kebanyakan tas ukuran 13 inci akan muat sih sebenarnya. Karena sebenarnya layar 14,6 ini memiliki bezel yang tipis. Jadi screen to body ratio-nya itu 90%. Dan akibatnya dimensinya sendiri itu 32,64 cm kali 20,86 kali 5,5 mm. Tipis banget. Beratnya sekitar 728 gram lah kurang lebih. Ringan banget kalau dibandingin laptop. Oke? Terus layar sebesar ini lagi-lagi gue tanya bisa buat apa sih sebenarnya? Pertama, buat nonton pastinya. Udah jelas ukuran layar yang besar ini bukan cuma besarnya aja yang bikin nikmat nonton, tapi juga Super AMOLED, HDR10 plus, dan juga bikin kita nonton makin nyaman dengan warna-warna yang keluarnya lah. Untuk layar dari smartphone, tablet, sampai TV, menurut gue Samsung bisa dibilang yang terbaik. Silakan didebat. Yang kedua, buat kerja. Buat kerja ini sebenarnya relatif, karena relatif tergantung dengan kerjaan kita sehari-hari itu sebagai apa. Untuk kebanyakan dari kita yang kerjanya sekitar office apps, entah itu Microsoft atau Google, terus juga lo bisa chat, sosmed, browsing yang powernya nggak butuh yang kuat lah ya. Ini bisa cocok karena layar besar itu makin memudahkan kita untuk multitasking. Ingat, multitasking pun makin canggih di S8 Ultra ini. Selain karena layarnya besar, sekali lagi dilihatnya lebih enak, tapi kita juga sekarang bisa buka 3 aplikasi yang disusun rapih kayak window-window yang dibagi, tambah yang floating window. Jadi ada 4 aplikasi bisa dijalankan secara langsung. Ini lumayan buat yang misalnya nih ya, mau di Android tapi nggak mau bayar YouTube Premium, bisa deh tuh bikin YouTube-nya floating aja, taruh di pojok mana lah sambil kita dengerin musiknya. Atau ya pakai Spotify lah, sambil mau lihat liriknya terus sambil nyanyi-nyanyi. Ada banget nggak sih orang yang kerja kayak gitu? Tapi kalau lo butuh lebih dari 4, gampang. Kita tahu semua Samsung punya DeX, tinggal pindah ke DeX-nya. Kita bisa nyalain lewat aplikasi atau kalian punya sekarang ada keyboard shortcut-nya. Bisa langsung ada di shortcut button-nya. DeX ini bukan fitur baru memang sebenarnya. Udah lama banget Samsung udah bikin. Gue udah bikin videonya bahkan awal-awal ada DeX. Yang awalnya pakai dock, terus wireless. Sekarang bahkan udah nggak perlu layar tambahan lagi karena udah gede banget gitu. Udah semua bisa dilakukan di sini dan prosesor makin kuat juga. Tapi ya kalau mau lo tambahin sih, bisa sih, bisa. Terus antara tablet mode atau DeX ya kembali lagi kalian. Lebih nyaman dengan Android aja dengan One UI 4 ini atau Android rasa Windows yang dibuat oleh Samsung. Ya gitu maksudnya. Gue pribadi masih belum memutuskan mana yang lebih nyaman dan bikin gue lebih produktif sih. Sejauh ini masih di Android tablet biasa aja. Karena gue sebenarnya pengennya rootnya tuh itu tuh. Karena gue pengen ngerasain simpelnya work on the go gitu. Di coffee shop, di kantor. Walau akhirnya gue kerja di rumah juga sih dengan keadaan sekarang. Nah, untuk yang kerja cukup spesifik, itu butuh S Pen misalnya. Ya ilustrator, desainer, macam-macam. Layar besar ini membantu banget. Tanya arsitek deh, tanya interior designer. Pasti ngaruh. Karena ini untuk gambar, untuk coret-coret jauh lebih enak, nulis note itu lebih menyenangkan dan ya hasilnya lebih produktif. Karena bukan hanya layar yang besar tapi juga S Pen ini nih yang lebih baik. Latency-nya turun sampai ke 2,8 millisecond, sebentar banget, dan digabungkan dengan layar 120 Hz refresh rate tadi, rasanya makin nggak bisa bedain dengan nulis di kertas. Kualitas hardware juga ditambah dengan software yang sama dengan S Pen di S22 Ultra. Translate, Bixby Vision, Magnify, Glance, semuanya ada. Dan yang gue suka sekarang, penyimpanannya itu bisa di 2 tempat.
Pertama, di atas layar kalau mau nyimpan sementara, terus lo mau taruh, atau kalau udah selesai, simpan di belakang. Nah, di belakang ini akan tertutup kalau lo ada case-nya, sehingga nggak akan kesenggol, terus ketinggalan di tas, atau ketinggalan di mana, lebih parah lagi. Nggak akan tiba-tiba hilang. Oh iya, karena S Pen ini ada Bluetooth-nya untuk fitur Air Action-nya, jangan sampai kebalik naruhnya ya, karena dia nggak nge-charge kalau kebalik. Ini kebalik, kalau gini yang benarnya, gitu. Oke, yang keempat, ada lagi? Ada. Keempat, menjadikannya sebagai extra screen secara wireless. Gini, bila kita kerja di Windows, kita nggak perlu install apapun, tinggal dari control center kita pencet cast screen di Windows, dan begitu di tab S8 Ultra ini, kita nyalain option second screen di control centernya juga. Selama dalam WiFi yang sama, S8 Ultra ini bisa jadi extra screen dengan pilihan tujuan berbeda. Maksudnya apa? Yang pertama, untuk gambar atau gaming dengan respons yang lebih cepat. Jadi kita nulis-nulis tuh, responsnya lebih terasa lebih cepat. Tapi satu lagi, kalau kita nggak disentuh-sentuh, kita untuk nonton video aja, itu bisa terasa lebih halus. Jadi tergantung kegunaannya. Walau ini jarang gue lakuin di rumah karena udah pakai 2 monitor besar ini, tapi ini memberikan fleksibilitas kalau lagi on the go, kalau lagi di mana gitu. Memang butuh lebih dari 1 monitor, misalnya lu masih tetap punya laptop, tambah 1 monitor lagi, itu juga bisa. Intinya sih, the option is there. Whatever you wanna do it, it's up to you. Oke? Layar besar ini mungkin dipertanyakan dengan adanya notch. Iya, sekarang ada notch. Ya, seperti itu, ada laptop baru juga ada yang ada notch-nya kan. Awalnya pasti kita notice, pasti. Ya karena ini adalah hal baru yang di tablet. Ganggu? Well, enggak juga sih. Kecuali ya kalau emang lo liatin di notch-nya terus, ya ganggu. Tapi lama-lama menurut gue nggak akan masalah. Kalau segitu masalahnya, bisa kok dikasih layar hitam sekitarnya untuk kamuflase, ada optionnya. Terus buat apa sih notch ini? Jelas untuk memaksimalkan screen ratio tentunya, jadi tetap 90% tadi. Biar layarnya tetap besar dengan bezel tipis. Nah, di dalam notch itu ada 2 kamera. Gue udah bersyukur ya kameranya nggak ditaruh di samping ya, karena samping dari perspektif kita kalau pakai video conference tuh rasanya ya agak aneh aja matanya ke samping gitu. Jadi udah tepat kamera itu ada di atasnya. 2 kamera di depan ini sama-sama 12 megapiksel dengan angle dan f-point yang agak berbeda. Wide dan ultra wide. Buat apa gini? Dengan kualitas HDR, terus ada 4K, 30-60 frame per second, ngebantu banget untuk kita Zoom meeting, Gmeet, Teams, atau meeting-meeting lainnya yang lo pakai lah. Fitur baru tambahannya adalah ini, auto framing. Apa itu auto framing? Kalau kita nyalain, kameranya akan ngikutin kita kemana? Kanan, kiri. Jadi berusaha fokus, berusaha zoom yang ada di kita ini. Dan yang satu lagi ultra wide kita pakai, kita nyalain untuk misalnya kita meetingnya sebelah gua ada 1-2 orang lagi gitu. Options are good man, lo bisa ada pilihan tuh lo enak lah. Ini adalah hasil rekaman dari videonya, nih suaranya juga. Ini kalau kita nyalain wide lens, ultra wide lens, dia akan nangkap lebih luas dengan menggunakan lensa yang berbeda. Nah ini Jody jadi masuk, kalau kita meetingnya berdua, bertiga, seperti inilah. Tapi kalau kita balik lagi, akan framing lebih kecil dan kayaknya sepertinya F-nya berbeda nih. Angle berbeda dan F-nya berbeda, kayak gini. Terus semua multitasking, besar layar, second screen, dan kemampuan untuk menjalani ini semua perlu prosesor yang upgrade. Yes, prosesor yang digunakan naik kelas dan sama dengan S22 series yang udah gue bahas di video gue lainnya. Snapdragon 8 Gen 1, 4 nanometers. Prosesor cepat ini ngaruh dengan kecepatan kerja, hemat baterai, yang sebenarnya baterainya udah gede sih, 11.200 gitu. Dan juga ngaruh kecepatan koneksi hingga Wi-Fi 6. Gue nggak akan ngomongin lebih jauh deh tentang prosinya, karena itu ranahnya Om Deddy Jagat Review. Silahkan nonton videonya, siapin minimal 30 menit ya untuk tahu lebih dalam. Hehehe. Tapi ngomong-ngomong soal baterai, karena dalam pembelian ini tidak termasuk charger, cuma aja kabel, kita harus tahu bahwa ini udah ada fitur super fast charging. Jadi kita beli lagi, dan gue rekomen untuk Acmic. Acmic ini ada super fast chargingnya juga kompatibel. Dia ada yang 25, ada yang 45, ada yang 65. Jadi super fast charging ada di 45. Rekomen beli yang 45 buat maksimalin charging ke tab S8 Ultra. Kalau mau 65, dia ada tambahannya USB-C to USB. Kalau sisanya adalah USB-C to USB-C gitu. Ini bisa charge 2, sisanya bisa 1. Tapi 45 watt untuk 11.200 itu akan berguna sekali. Baterai yang besar lebih cepat nge-charge-nya. Super fast charging. Oke, yang 45 watt cari Acmic. Acmic CPD65, 45, dan 25 adalah charger ukuran kecil yang pakai smart protection sehingga aman banget untuk dipakai. Casingnya terbuat dari ABS polikarbonat yang tangguh, udah gitu tahan panas dan tahan api. Sesuai namanya, CPD65 ya 65 watt, 45 ya 45 watt, CPD25 ya 25 watt. Silahkan pilih sesuai budget dan kebutuhan kalian.
Acmic adalah produk kualitas tinggi dengan garansi 18 bulan ganti baru langsung, tanpa perlu repot-repot simpen boxnya dan bisa diklaim berkali-kali. Oke, balik lagi. Untuk kenyamanan kerja, perlu diperhatikan aksesoris yang kita pilih. Kebetulan ini juga ada keyboard Samsungnya. Keyboardnya dari Samsung official, keyboardnya sendiri itu lega banget. Karena ya layarnya 14 inch, dia punya ruang banyak untuk naruh segala teknologi lah. Ada backlit, trackpadnya luas, keyboardnya enak, touchnya, terus wrist kita juga nyaman. Tinggal kita yang baru adalah membiasakan shortcut seperti DeX, F123, bisa diisi sendiri lah, F123-nya itu. Desainnya pun bersih, kosong, simple, rapih. Desain seperti ini ada plus minusnya. Plusnya terasa lega banget kayak laptop, ada trackpadnya segala. Desain belakangnya pun, kickstand-nya ini bisa di-adjust angle-nya dan bisa dipisah untuk digunakan seperti tablet. There you go. Dan tapi agak kurang-kurang ini kalau menurut gue ya, kalau kita bawa, gue ke bawa laptop tuh suka kayak ya nggak ngelambai gini sih, jadi gue taruh gitu. Oke, tapi ya karena mungkin saking tuanya feels-nya bawa laptop terus ya. Laptop ngelambai. Yang gue harapin sebenarnya semakin banyak pilihan keyboard di luar sana dari third party. Ini mungkin masih PR-nya Samsung untuk ngajak brand-brand aksesoris itu bikin case lebih banyak untuk Tab S8 Ultra-nya, atau ya PR kita untuk sama-sama bikin ini makin laku kayak kacang, sehingga ya mau nggak mau merek aksesoris ini bikin juga untuk Tab S8 Ultra. Jadi mana duluan nih? Dengar-dengar untuk Tab S8 yang Ultra ini reportnya Samsung tuh kelabakan loh menuin permintaan yang membludak. Iya, kehabisan. So it's a good sign. Terus, kalau kita mikir tablet Android, mungkin banyak yang nanya, kira-kira apps-nya gimana nih? Udah lengkap nggak? Gini, untuk note-taking app, S-Notes udah makin canggih. Availability Windows-nya juga udah siap. Tapi sayangnya cara install-nya nggak sesederhana itu sih. Mungkin kapan-kapan gue akan bahas di video terpisah. Gue akan bicara tentang ekosistemnya. On the other side, ada seorang suka minta Procreate. Aplikasi andalan iOS ini belum ada memang di pasar Android, tapi akan ada LumaFusion. Oke, aplikasi andalan video editing di iOS tampaknya udah mau hadir nih menurut Samsung. Nggak sabar untuk nyoba. Sisanya, aplikasi seperti yang gue pakai ya misalnya Photoshop, Canva, Lightroom, WhatsApp Web, itu semua aplikasi buat nonton segala macam itu aman banget. Ini udah yang terbaik lah ya yang Android capai sejauh ini. Makin deket lagi lah availability-nya. Well, sebenarnya masih banyak sih kalau kita mau bahas, kita ngomongin Samsung dan ekosistemnya, karena kita beli merek Samsung tuh bukan cuma beli gadget yang bagus, tapi juga bisa di-pair sama smartphone yang Samsung ini, S22 Ultra misalnya. Tapi juga di rumah tuh bisa pair juga sama TV Samsung, mesin cuci Samsung. Gue ada nih, nanti gue bikin videonya. Benefitnya tuh makin kerasa lagi. Khusus ekosistem, gue masih coba-coba terus dan gue janji akan gue bahas. Oke, di video ini juga jangan lupa subscribe. Ngomongin ekosistem Samsung sambil review S22 Ultra, Tab S8 Ultra. Ya mungkin sebulan 2 bulan ke depan. Kita lihat, oke? Nah sekarang, dengan harga mulai sekitar 19-an juta ini, untuk S8 Ultra udah termasuk S Pen. Emang menggoda banget untuk kita sikat sebagai tablet, bahkan pengganti laptop. Bisa banget, lebih tipis, lebih ringan, lebih nyaman. Ya untuk penggunaan mobile ya, karena tablet ini juga udah dilengkapi dengan adanya SIM card slot yang bisa untuk 5G dan juga ekspansi micro SD sampai ke 1 tera. Buat ngedit enak banget tuh. So gimana? Sikat? Ya, gue sih akan pakai ya sebagai tablet utama. Silahkan follow Instagram gue untuk update-update pemakaian sehari-hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Put your comments below. Bye now. Be nice.